Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar dan telah bersama dengan Bapak Wali Kota Makassar, Prof. Yusran Yusuf. Biasa kami sapa Prof. Yus. Assalamualaikum Pak Prof. Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang 1 bulan terakhir ini, Prof. Iya, yang kami lakukan juga adalah meningkatkan pengawasan di level masyarakat. Makanya kami membuat namanya Inspektur Covid dengan menugaskan 100 Satpol PP perempuan. Inspektur Covid? Iya, Inspektur Covid untuk menangani, mengingatkan masyarakat di tempat-tempat yang banyak masyarakat beraktivitas. Ditambah kita punya Satgas Pajak untuk mengawasi tempat-tempat yang terkait dengan pajak, apakah warung makan, KP. Kami tugaskan Inspektur Pajak untuk juga menjadi edukator sekaligus menjadi tim monep di dalam pengawasan aktivitas masyarakat. Jadi ada 100 Satpol PP perempuan. Betul. Inspektur Covid. Covid. Yang Inspektur Pajak itu berapa? Inspektur Pajak itu saya tidak hafal persis, tapi itu cukup banyak ya. Saya lupa datanya. Tapi mereka ini memiliki otoritas untuk bisa menegur para pelaku usaha yang tidak tertib atau tidak menerapkan protokol kesehatan, karena dia punya otoritas yang cukup disegani di level aktivitas usaha. Yaitu Inspektur Covid itu dari Satgas Perempuan tentunya kan yang menarik-menarik itu yang bisa mengedepankan persuasif di tengah-tengah masyarakat. Itu apa nanti yang dilakukan itu, Prof? Betul, jadi kita sengaja menggunakan Inspektur Covid yang perempuan karena memang kami mengedepankan edukasi supaya apa yang disampaikan itu lebih bisa diterima dengan baik, dan mereka juga berfungsi sebagai edukator jadi mereka akan memberikan pesan-pesan, dan kalaupun dia memberikan peringatan itu sifatnya tentu membuat yang ditegur itu merasa itu memang adalah hal yang wajar jadi kita ingin sekali lagi mengedepankan bukan kepada tetapi bagaimana penyadarannya yang lebih penting. Jadi Inspektur Covid tadi ada juga sudah dilakukan tracking massal, jadi di samping perang medis di garda terdepan juga Satpol PP perempuan juga sudah diterjunkan untuk menahan.